Kesempatan sore hari ini, session yang terakhir dari daurah kita adalah tanya jawab, dan beberapa pertanyaan sudah kami terima dalam bentuk pertanyaan tertulis. Insyaallah kami akan jawab kalau memang kami mampu menjawabnya, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, mungkin nanti Asatidzah Bandung bisa menjelaskannya. Gitu. Untuk masalah terkait pertanyaan-pertanyaan ini, saya serahkan kepada Ustaz Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, ada beberapa pertanyaan yang semua ini menunjukkan adanya dua arus yang saling tarik-menarik antara yang berbicara dan yang mendengarkan pembicaraan, yaitu tema yang telah disampaikan tadi. Alhamdulillah, pertanyaannya pun tidak akan keluar dari lingkaran anak-anak muda. Ada yang berbicara tentang menikah, wanita, nazar, nenek dan kakek. Ada beberapa pertanyaan seperti itu. Pertanyaan pertama, bolehkah nazar tanpa ditemani mahram jika keluarga jauh di luar pulau? Syukran. Jawabannya tidak boleh. Apapun alasannya tidak boleh. Nah, justru dengan alasan keluarga jauh dan di luar pulau semacam ini akan menjadi ajang pembuktian kesungguhan cinta. Nah, berarti, iya, pertanyaan semisal ini sering terjadi. Sering terjadi. Alasannya seperti itu. Lokasi yang jauh, kan, lokasi yang jauh. Dulu pertanyaan semisal juga pernah diajukan, bahkan langsung orang itu bertanya, saya jawab, itu justru menunjukkan sejauh mana keinginan antum untuk menikah. Apakah sebatas garis yang membatasi wilayah ini, ataukah menembus batas? Bisa dipahami nggak jawaban ini? Tetapi secara sisi syar'i tetap tidak boleh seperti itu. Apalagi ada keluarga yang di sana ada ayahnya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya yang sudah memenuhi syarat sebagai mahram, pamannya, kakeknya, dan seterusnya. Jadi jawabannya tidak boleh. Nah, tidak boleh. Bagi si akhwat, justru ini menjadi sebuah cara untuk menguji sejauh mana tekad dari calon suaminya. Kan, waduh, jauh ya. Tinggalkan saja ikhwan seperti ini. Iya, berarti itu sudah menjadi watak dan karakter dia yang mudah sekali. Ada seorang ikhwan dari Jogja, itu dia sampai ke Sumbawa. Sampai ke Sumbawa, bayangkan. Alhamdulillah sekarang sudah berangkat ke Yaman, sudah pulang ke Yaman, sudah Masya Allah zen. Dan keluarga harmonis, alhamdulillah. Karena dari pihak kedua belah pihak sudah sama-sama saling mengerti. Memang suami saya ini sudah betul-betul menunjukkan kebulatan tekadnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Anda ingin tambahkan tentang masalah kesungguhan cinta ini. Jadi ada kisah ikhwah di Surabaya ingin menikah lagi. Sudah punya istri dan ingin menikah lagi. Ya. Tetapi persyaratannya, semua pernikahan yang kedua ini harus hitam di atas putih. Artinya sesuai dengan hukum syar'i dan juga hukum negara. Disinilah cinta itu diuji. Karena dia memang bersungguh-sungguh ingin menikah, dia urus semua perizinan itu. Sampai dia harus sidang. Dan tidak dalam waktu yang sedikit. 9 bulan dia baru mendapatkan ketok vonis pengadilan boleh menikah lagi. 9 bulan dia menanti cintanya. Kenapa demikian?
Karena dia tidak ingin nanti anak-anaknya terlantar, surat-suratnya tidak ada, ya kan? Karena resmi di atas hitam di atas putih. Ini contoh menunjukkan bahwasannya pernikahan itu memerlukan kesungguhan. Gitu. Ya. Nah, selain itu juga untuk menghindarkan fitnah-fitnah yang ada. Ya. Namanya masyarakat di sekitar kita, mungkin ada yang senang, ada yang juga tidak senang. Ya. Manakala seseorang mungkin nikah lagi tapi surat-suratnya tidak ada, kan bisa saja mengadu. Ya. Karena mungkin orang itu hasad kepada kita, hasad kepada dakwah, benci kepada dakwah, bisa saja memperkarakan. Gitu. Nah, ini sebagai contoh kasus saja. Ya. Betapa ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka lakukanlah, usahakanlah jalur-jalur yang kita tempuh itu memang prosedural, baik secara syar'i ataupun mungkin hukum, istilahnya peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan kita mampu untuk menunaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bolehkah menyatakan ingin ta'aruf secara langsung tanpa wasilah? Syukran. Ini masih kaitannya dengan pernikahan ini, sebelum menikah. Wallahu a'lam bishawab. Ta'aruf secara langsung tanpa wasilah itu termasuk perkara yang harus dihindari karena itu pintu fitnah. Nah, apabila pintu ini kita buka, maka setiap jalan terbuka lebar untuk kemudian bukan sekedar ta'aruf, tetapi lebih dari sekedar ta'aruf. Ya alasannya seperti itu, ta'aruf, SMS-an, makanan kesukaanmu apa? Facebookan, SMS-an, BBM-an. Padahal sebenarnya ta'aruf itu kan hanya untuk mengenal, katakan, bentuk fisik secara umum, demikian juga sifat-sifat dan perilakunya. Nah, kita membutuhkan penilaian dan pandangan dari pihak ketiga yang kita percaya. Gak mungkin kan seorang akan mengatakan saya ini pemalas, saya ini menjelek-jelekkan diri sendiri, tidak mungkin. Kita butuh satu titik yang melihatnya sehingga kita bisa menilainya secara objektif. Pintu ini sangat berbahaya kalau dibuka. Ketika kita katakan boleh ta'aruf secara langsung tanpa wasilah. Nah, yang perlu barakallahu fikum, yang perlu digarisbawahi juga. Ini penyakit yang sering terjadi dan sering terdengar. Dan ini adalah suara yang seharusnya kita diamkan, jangan sampai suara seperti itu muncul lagi. Adalah ketergesa-gesaan sebagian ikhwan dan akhwat. Nah, jadi mereka meletakkan nazar sebagai langkah pertama sebelum mengenal ciri-ciri yang sebenarnya dia inginkan. Kan begitu. Ini akan menyisakan sejuta kekecewaan dan kepedihan di dalam hati. Misalnya ada seorang akhwat, pernah terjadi di Yogyakarta seperti itu. Dia sudah sekian lama, 6 tahun, 7 tahun berhijab. Datang seorang ikhwan ingin meminang dan melamar, diterima baik oleh orang tua si akhwat, kan begitu. Segala macam proses berjalan dengan baik. Tetapi ketika tiba saat nazar, selesai nazar, ikhwan mengatakan saya akan berpikir. Sepekan kemudian orang itu, ikhwan ini tidak datang langsung menemui orang tua si akhwat, tetapi dia suruh orang lain untuk menyampaikan ke orang tua akhwat bahwa dia membatalkan proses itu. Alasannya apa? Jenis rambut si akhwat itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ini fatal sekali. Bukan jenis sunset. Ini fatal sekali. Artinya jenis rambut, tinggi, pendek, kan begitu. Berkacamata ataukah tidak. Ini termasuk sesuatu yang bisa diketahui tanpa harus nazar, kan begitu. Nazar itu adalah letakkan sebagai proses terakhir. Letakkan sebagai proses terakhir. Setelah kita mengenal, kita ingin ciri-ciri fisik istri kita, calon istri kita seperti ini, seperti ini. Kan kita bisa minta bantuan, apakah ada ciri fisik ini pada akhwat tersebut? Oh tidak ada, batalkan segera. Pindah ke yang lain misalnya. Nah, jangan sampai sesuatu yang bisa diketahui tanpa nazar itu menjadi alasan pembatalan setelah kemudian nazar. Bisa dipahami? Jangan mengecewakan hati seorang akhwat, bahaya. Membuat dia futur.
dia sudah bertahun-tahun berhijab, ternyata dengan mudahnya dilihat seorang laki-laki ajnabi, orang lain asing, kemudian dibatalkan proses itu hanya karena ada salah satu ciri fisiknya yang tidak sesuai di hati. Nah, dan ingat juga, akhwat itu juga berhak untuk menolak. Jadi yang ingin nazar itu bukan cuma laki-laki, akhwat pun ingin nazar calon suaminya. Ternyata semua sudah cocok, ternyata akhwat melihat calon suaminya begini, batal. Kenapa? Ya batal, misalnya tidak sesuai, tidak pas. Jadi wallahu a'lam bishawab, pertanyaan ini, bolehkah menyatakan ingin ta'aruf secara langsung tanpa wasilah? Tidak boleh. Ini pintu fitnah yang begitu besar. Wallahu a'lam bishawab. Ingin juga Anda tambahkan tentang ta'aruf yang terlalu mendalam akan memberikan asar yang tidak baik. Ya. Baik kepada wanita itu sendiri maupun kepada ikhwannya, laki-lakinya. Ya. Sehingga ya, dalam masalah ta'aruf kita dibimbing ya, oleh agama ini dilarang menceritakan sifat-sifat, baik sifat ikhwan maupun sifat wanita. Sifat wanita diceritakan kepada suaminya misalnya. Nah, fulanah ini begini, rambutnya begini. Itu tidak boleh. Ya, yang seperti ini. Menceritakan sifat wanita. Baik secara sifat fisik ataupun sifat yang lainnya. Tidak boleh kemudian kita menceritakannya. Ya, itu. Ya. Ini adab. Ya. Dan ini merupakan bentuk tuntunan agama kita yang sangat mulia. Asar ta'aruf yang sangat mendalam pun akan membahayakan, memberikan bekas yang tidak baik. Ya. Kalau sudah kenal terlalu mendalam, bahkan sampai kepada sifat-sifatnya yang ya, detail, ini akan membahayakan. Ya. Dalam bahasa anak muda, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Ini asar dari ta'aruf itu. Ya. Mau belajar ingat kamu. Sampai ke kebun binatang lihat monyet pun. Ini asar. Ingat kamu karena nggak diajak. Lihat monyetnya. Ini asar dari seseorang yang melakukan ta'aruf yang tidak syar'i, yang terlalu mendalam, yang kemudian menjadikan fikiran seseorang itu jadi rusak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara agar kita dapat meninggalkan malas? Ya dengan rajin. Malas taklim, ya rajin taklim. Ya. Malas bersedekah, ya rajinlah bersedekah meskipun semampu kita. Ya. Kita melakukan perbuatan-perbuatan dengan cara-cara yang dituntunkan syar'i. Yang pertama, ketika kita ingin meninggalkan malas, ya, azam kita dulu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam, saya ingin meninggalkan kemalasan, penyakit malas yang ada pada diri kita, misalnya. Maka azam sudah. Ya. Untuk meninggalkan kemalasan tersebut. Selebihnya tawakal kepada Allah. Kemudian kita bergaul, lingkungan, bi'ah juga menentukan. Ya. Bergaulah dengan orang-orang yang rajin. Rajin ta'lim, bergaul dengan orang-orang ta'lim. Dengan orang-orang yang suka ta'lim. Sehingga ketika rasa malas itu ada pada kita, teman kita kan mau ta'lim. Ayo ta'lim. Nah, ikut, tersugesti, kan begitu. Oh iya, ta'lim. Ya. Tapi yang terpenting itu tadi, tekad itu tadi. Bahwasannya kemalasan ini harus diperangi. Ya. Nah, sehingga dengan bi'ah, lingkungan, ya, yang mendukung itu tadi, ya, insya Allah ya, rasa malas itu akan sedikit demi sedikit terkurangi. Dan selain daripada itu, tentu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menghilangkan penyakit malas ini. Ya. Kemudian yang kedua, Ustaz, kami sebagai mahasiswa
di kampus banyak menjumpai berbagai macam harokah-harokah yang mengatasnamakan Islam. Bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Menyikapi yang paling baik, yaitu menghindari harokah-harokah tersebut. Ya. Kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, entah itu yang berbaju namanya Hizbut Tahrir, entah itu yang berbaju namanya Jama'atut Tabligh, entah itu yang berbaju namanya misalnya Ikhwanul Muslimin, atau yang berbaju PKS, atau yang lainnya. Semuanya itu adalah mereka menyeru kepada kelompok mereka masing-masing. Tidak menyeru agar orang yang mengikuti mereka berittiba kepada Nabi SAW. Tapi yang diseru adalah agar mereka masuk kepada kelompok-kelompok tersebut. Ya. Tadi pagi saya baca poster, yuk kita ngaji bareng. Nah, di situ Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Dalam rangka apa? Ditulis rekrutmen kader. Dan gitu. Rekrutmen. Jadi ngaji dalam rangka untuk merekrut kader. Kader untuk apa? Untuk partai. Ya. Kalau kita kan ngaji ya ngaji. Ya kan? Yang penting mengamalkan. Ya, sudah. Nah, tidak ada misalnya antum masuk Salafi ada kartu tanda anggotanya. Nah, KTA Salafi itu tidak ada. Nomor induk misalnya 2012 atau 212 gitu kan. Yang paham Pak tawa ini. Tidak ada seperti itu, tidak ada kita. Maka menyikapi harokah-harokah yang ada kita menghindari. Ya. Nanti bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz di sini di Bandung. Karena setiap harokah kadang-kadang secara detail ciri-ciri khas mereka di tiap daerah itu berbeda-beda. Ya. Termasuk diantaranya tokoh-tokohnya. Di Bandung siapa saja, teman-temannya siapa saja. Itu perlu kita kenali. Kita mengenali bukan untuk kenal kemudian tak sayang, bukan. Ya. Bukan kenal untuk kemudian menjadi sayang, bukan. Tapi kenali untuk supaya kita menghindari. Oh kalau ada fulan datang ke rumah kita, maka kita hindari. Ya. Karena dia termasuk salah satu duat, orang yang dai daripada partai ataupun kelompok tertentu. Maka kita harus hindari. Itu yang terpenting. Dan selebihnya daripada itu kita membekali diri dengan ilmu. Ya. Karena kita menghindari saja, tetapi kita tanpa ilmu, ini akan menjadikan sesuatu yang rapuh di dalam diri kita. Kita tidak memiliki benteng yang kokoh untuk menepis setiap serangan syubhat yang berasal dari partai-partai ataupun kelompok-kelompok harokah-harokah tersebut. Maka ilmu ini penting. Ya, ilmu ini penting. Ya. Kemudian Ustaz, bagaimana untuk menghindari fitnah wanita? Ya jauhi wanita. Gitu. Ya. Kalau kita terpaksa harus bertemu wanita, tundukkan pandangan. Demikian kan tuntunan syariat. Tundukkan pandangan. Ya. Kemudian juga ya kita jangan mencobalah untuk mendekati hal-hal yang terkait kepada masalah wanita. Ya. Terus terang kita sendiri asatidah di Solo, ya gitu. Kalau ada akhwat yang mau bertanya, ya tidak langsung ke HP nomor anak, gitu. Atau HP-nya Ustadz Mukhtar, ya, dialamatkan ke HP para istri. Untuk apa? Menghindari. Ya. Bukan kami pelit memberi nomor HP, bukan. Nomor HP kami insya Allah cantik-cantik. Tetapi dalam rangka untuk menghindari hal-hal tertentu. Ya. Kadang-kadang yang namanya fitnah bukan dari kami, atau bukan mungkin juga kami tidak bisa terselamatkan. Hati, siapa sih yang bisa menjaga? Ya. Allah yang membolak-balikan hati. Begitu. Ya. Jangan sampai kirim SMS, Ustadz kami ingin bertanya. Gitu. Masalah gini-gini. Sudah dijawab, Ustadz bagaimana kalau begini. Dijawab lagi, Ustadz bagaimana kalau begini. Nah, terus dijawab akhirnya, Ustadz bagaimana sikap Ustadz sendiri. Wah. Yang ditanyakan apa? Masalah ta'adud. Waduh, repot kalau bagaimana sikap Ustadz sendiri. Gitu.
Ini arahnya sudah paham, kan gitu. Arahnya sudah paham, dia ingin menawarkan diri. Arahnya sudah paham, dia ingin menghibahkan diri. Ya, bukan para ustadz ini GR, bukan gitu. Tapi ada kasus yang seperti itu terjadi. Ya, kasus itu terjadi. Ya, gitu. Ya kasusnya tidak kemana-mana, saya alami sendiri begitu. Ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu, yang kebetulan waktu itu, ya, entah dari mana nomor HP saya bisa bocor. Ya. Ya. Asyariah yang tahu nomor HP, kalau ada pembaca yang ingin ya, berkontak langsung kepada penulisnya itu meminta izin dulu. Ini dari mana bocornya? Nah, seperti itu. Nah, inilah dalam rangka upaya untuk menjaga hati, ya, untuk supaya fitnah wanita itu tidak terjadi, begitu. Ya, kita kan sebatas berikhtiar, berdoa, ya, menjalankan apa yang telah dituntunkan oleh syariat. Ya, mudah-mudahan yang demikian ini Allah memberikan keselamatan kepada kita. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Mukhtar. Cakap semanten. Pertanyaan berikutnya, bagaimana nasihat agar tetap semangat dan sukses belajar agama? Karena kadang muncul kekhawatiran hati akan takut miskin atau hilang rezeki di dunia kalau sibuk belajar agama. Pertanyaannya insya Allah dipahami. Yang pertama untuk kita sampaikan, dan itu adalah keyakinan kita, bahwa sebelum kita terlahir di dunia ini, rizki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah keyakinan. Kalau keyakinan seperti ini sudah bergeser atau katakan goyang, maka penyakit seperti yang ditanyakan ini dan yang lain-lainnya itu mudah hinggap di dalam hati. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak penyakit dunia. Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Nah, karena keyakinan dengan keterangan Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang sudah kita hafalkan bersama, bahwa siapapun di antara kita sebelum terlahir di dunia sudah ditetapkan, salah satunya adalah bikat bi rizkihi, dengan ketentuan rizki dia. Nah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata saja yang ada di atas muka bumi ini yang merayap kecil sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan rizkinya. Nah, begitu. Binatang-binatang kecil yang setiap hari kita lihat, lalat, nyamuk, semut dan seterusnya, Allah yang memberikan rizki untuk mereka. Nah, maka kita sebagai manusia yang diberi dengan akal, kekuatan jasmani, penglihatan, pendengaran, nah, makhluk terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tentu harus lebih optimis untuk menghilangkan kekhawatiran jatuh miskin dan hilang rezeki itu. Ini yang pertama. Keyakinan itu yang pertama kali harus dibangun. Jangan sampai goyang dan bergeser. Kalau sudah bergoyang dan bergeser, kembalikan dulu ke poin pertama ini. Kalau memang sudah kuat, yakinlah bahwa talabul ilmi syar'i, belajar agama itu termasuk asbab ar-rizq, termasuk sebab-sebab datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, datang seorang sahabat menemui Nabi SAW mengeluhkan, mereka berdua bersaudara, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam Al-Jami' Sahih, datang kepada Nabi mengeluhkan, wahai Nabi, saudaraku itu giat belajar sementara saya bekerja. Nah, sementara saya bekerja terus. Apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi. Barangkali engkau selama ini mendapatkan rezeki karena sebab saudaramu itu yang belajar, yang engkau berikan biaya untuknya belajar, yang engkau penuhi kebutuhan hidupnya. Barangkali engkau mendapatkan rezeki karena dia sebabnya. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita dalam Al-Quran, demikian juga melalui lisan Rasulullah SAW kepada kita untuk belajar agama. Nah, tentu tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Semakin hamba itu menambah ibadah dan amalan salehnya, Allah semakin cinta kepada dia. Apabila Allah telah mencintai seorang hamba, apapun diberikan untuknya. Tetapi itu semua tergantung dari keikhlasan dan niat kita.
Barang siapa, kata Nabi SAW, hammuhud dunya, keinginannya cuma dunia dan sekedar dunia saja, kedudukan, jabatan, gaji yang menarik dan seterusnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di hadapannya, di antara kedua pelupuk matanya, al-faqr. Selalu kurang terus. Seakan-akan gaji yang dia dapatkan itu termasuk sedikit dan seterusnya. Nah, sementara dunia yang akan dia peroleh hanyalah sebatas ma kutibat lahu, sebatas yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Sebaliknya seorang hamba yang hammuhu al-akhirah, nah, tujuan dan maksud akhirnya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan al-ghina baina ainaihi, selalu merasa cukup. Itu selalu dalam setiap kali memandang apapun yang dia lihat adalah alhamdulillah cukup. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunia tetap terus mengalir kepadanya meskipun dunia itu sendiri tidak senang dengan orang seperti ini. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan lebih daripada itu, setelah seorang hamba benar-benar sibuk belajar agama, maka dia akan mendapatkan kekayaan hati. Ini yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Memang dia mungkin miskin, nah, mungkin dia fakir kekurangan dalam segi materi dan harta, tetapi dia adalah orang yang paling kaya di dunia dan paling kaya di tengah-tengah kampungnya. Karena kata Nabi SAW, laisal ghina bikathratil mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu tidak dilihat dan ditilik dari jumlah banyaknya harta yang dia punya, tetapi kekayaan itu dilihat dari kekayaan hati dan jiwa. Orang yang belajar agama pasti apabila dia ikhlas, jujur, bersungguh-sungguh, dia akan mencapai tingkatan seperti ini, kaya hati. Tapi orang yang kemudian beralasan takut miskin dan hilang rezeki lalu dia tidak sibuk belajar agama, justru dia tidak akan menjadi hamba yang selalu merasa cukup, kurang terus. Dia tidak akan mungkin bisa bersikap qanaah. Bagaimana mungkin dia bisa bersikap qanaah sementara dia jauh dari ayat Allah, jauh dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan belajar dan sibuk belajar agama, senantiasa dia mendengar ayat-ayat Allah yang memerintahkan dia untuk bersyukur, memerintahkan dia untuk bersabar, menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan dia sibuk belajar agama, dia sering mendengar sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihat dan perhatikan orang yang kedudukannya lebih rendah di bawah kalian. Dalam hal ekonomi, demikian juga dalam hal materi dan dunia. Jangan lihat yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Hanya dengan cara seperti itu, kalian tidak akan menganggap kecil nikmat yang Allah berikan untuk kalian. Maka kita dengan pasti, dengan beberapa poin tadi, yakinlah bahwa rizki itu akan justru bertambah mengalir ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Satu hal sebagai penutup dari jawaban ini, nah, yang bisa saya berikan, nanti saya bisa menambahkan. Nah, kita bisa melihat sejarah. Lihatlah sejarah. Apakah setiap orang yang belajar agama dan sibuk belajar agama, semuanya orang miskin? Itu pertanyaan. Apakah setiap ustadz, katakan begitu kalau kita dalam bahasa sehari-hari, apakah setiap ustadz itu miskin? Ternyata kita melihat sejarah dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berapa banyak yang kaya di antara mereka. Padahal mereka sibuk belajar agama, tabi'un, tabi'in dan seterusnya. Sehingga kekhawatiran hati semacam ini seandainya muncul wajar, tetapi harus segera ditepis. Itu godaan syaitan. Nah, bacalah biografi para ulama kita sejak zaman sahabat sampai zaman ini, orang-orang yang Allah berikan rizki yang lebih dibandingkan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari saya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Masalah belajar agama kemudian rizki menjadi sempit. Ya, pikiran seperti ini harus ditepis dan dihilangkan dari diri kita. Memang benar kalau kita belajar Rasulullah, kan ada kalimat ya, al-mudarrisu faqirun, at-tabibu ghaniyun. Ya. Ditanamkan itu. Seperti itu memang. Jadi seakan-akan kalau jadi mudarris, jadi guru, jadi dai, jadi apa, itu kesannya fakir. Gitu.
Tapi ya tadilah, sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Mukhtar hafizahullah ta'ala, bahwasannya ukuran kecukupan itu semata-mata bukan dari harta kekayaan. Itu. Laisal ghina an kasratil ard, walakinna ginan nafs. Ya. Bukanlah yang dimaksud kekayaan itu dengan banyaknya harta yang melimpah, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Ya. Orang yang kaya hati, meskipun miskin, dia akan tetap bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Ya kan? Orang yang kaya hatinya, meskipun dia punya sepiring nasi, dia akan bisa memberikan separuh nasi itu untuk orang lain. Tetapi orang yang kaya materi tapi bakhil hatinya, meskipun punya makanan segudang, tidak akan memberikan sedikit pun kepada orang lain. Betul? Siapa yang kaya kalau demikian? Siapa yang kaya? Ya. Ya. Orang yang kaya itu kan yang tidak membutuhkan sesuatu, kan begitu? Ya. Iya tidak? Kalau ada orang kaya tapi dia masih terus ingin beli mobil ini, beli mobil itu, ya. Dia ingin beli tanah itu, beli, kecuali maut yang akan menutup lisannya itu. Kematian yang akan mengakhiri keinginannya. Ya. Kalau dia masih ingin ini dan itu berarti dia masih miskin. Tapi ada orang yang dia hidupnya mungkin sederhana. Ya. Dia ingin itu, tapi dia ingin memberikannya kepada orang lain. Harta yang mampir kepada dia hanya lewat saja. Dia hanya perantara saja. Dia dapat rezeki ini, sebagiannya sudah dia bagikan. Dia dapat rezeki ini, sebagiannya sudah dia bagikan. Hanya mampir saja harta itu. Nah, kalau seperti ini, dia kaya atau tidak? Walaupun hidupnya mungkin sederhana. Orang seperti ini yang kaya. Dan seseorang yang belajar agama, ya, jangan kemudian kita mengkhawatirkan kemiskinan. Jangan mengkhawatirkan nanti ya, tidak bisa ya, mencari maisha. Ya. Cuma permasalahannya yang harus kita tekankan, jangan sampai timbul image orang yang rajin taklim kemudian malas cari rezeki. Ini jangan sampai. Ya. Artinya apa? Ya manajelah waktu. Ya. Kita taklim ada waktunya. Kita membuat mencari rezeki pun ada waktunya. Ya. Sehingga benar-benar rezeki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kita yakin ya, Allah Ghani, Allah Karim, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Kita harus yakin itu. Dan ini pelajaran pertama di dalam kitab Usulus Salasah. Ya. Allah yang memberikan rizki. Ya. Sekian banyak pedagang ya, di Gang Tamim sana, semua jualan kain. Dan tidak ada satu dengan lainnya hasad kemudian kamu harus tutup. Tidak ada. Masing-masing pembeli datang ke toko ini, pembeli datang ke ini. Masing-masing rizkinya Allah yang mengantarkan. Ya. Kan begitu. Ya. Nah demikian pula kita. Belajar agama justru itu yang akan membuka pintu-pintu rizki. Ya. Belajar agama. Ya, dari arah yang ya, tidak kita ketahui. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rizki dari arah yang kita sendiri tidak menduganya. Dari arah yang tidak bisa kita prediksi. Ya. Tetapi yakinlah Allah Maha Pemurah. Ya, Allah kemudian ya, Maha Kaya. Ya. Sehingga dengan belajar agama jangan kemudian kita khawatir. Kekhawatiran itu adalah minasyaiton, dari syaitan. Ya. Sehingga kemudian dengan kekhawatiran itu terus kalau diperbesar, diingat, diperbesar, ya, terus difikirkan oleh kita, syaitan akan semakin senang dan kemudian menyeret. Seseorang yang terus memikirkan masalah ini akan menyeret dia untuk lari dari majelis ilmu. Dan inilah yang dikehendaki oleh syaitan. Maka hati-hatilah dari makaidus syaitan. Ya.
jerat-jerat strategi-strategi makar-makar syaitan ini harus kita waspadai. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, orang tua anak ikut pengajian MTA. Apa itu MTA? Majelis tanpa Al-Quran. Majelis tafsir Al-Quran kalau yang di Surakarta ya. Jadi latar belakang pemikiran MTA didirikan oleh pendirinya yang bernama Abdullah Tufail. Abdullah Tufail. Dulu sekitar tahun 85-an. Tahun persisnya saya tidak begitu ingat. Kemudian sekarang sudah generasi kedua yang memimpin. Namanya Ahmad Sukina. Di Bandung Sukina. Sukina juga namanya. Memang Sukina. Ini generasi kedua pengganti dari Abdullah Tufail, pendiri dari Majelis Tafsir Al-Quran ini. Pemikirannya adalah aklani. Tidak percaya kalau manusia itu bisa kerasukan jin. Tidak percaya adanya sihir. Tidak percaya adanya malam Lailatul Qadar. Ini masalah-masalah i'tiqadiyah semua. Itu. Kemudian menghalalkan daging anjing. Itu. Menghalalkan musik juga. Pernah ada satu pertanyaan ke Ahmad Sukinanya. Bagaimana hukum campur sari, mendengarkan campur sari, musik Jawa itu loh, hukum campur sari. Jawabannya, saya sendiri sarapan sambil dengarkan campur sari. Ini menunjukkan tidak mendidik kepada umat untuk ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk apa? Mengikuti apa yang dia kerjakan, kan begitu? Memberi contoh kan? Nah, ini pola-pola pengajiannya seperti ini. Yang jelas apa yang masuk akal itulah yang diajarkan. Nah, sehingga dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini, jelas beberapa penyimpangan, terutama pengaruhnya dari radio yang sementara ini berlangsung. Maka pertanyaannya tadi, bagaimana apa yang semestinya ana lakukan? Yang pertama, kalau orang tua dalam keadaan posisi seperti itu, hendaklah kita memberikan nasihat kepada orang tua. Banyak wasilah dalam memberikan nasihat kepada orang tua. Bisa melalui risalah, surat. Kalau tidak bisa surat, mungkin kita menghadiahi, memberi hadiah majalah, memberi hadiah buku-buku bacaan. Kalau misalnya orang tua tidak senang membaca, senangnya mendengarkan, dibelikan CD, dibelikan kaset. Ini dalam rangka nasihat. Terkadang kita memberi nasihat, kita masih dianggap anak kecil, belum tahu agama. Maka melalui wasilah-wasilah seperti tadilah nasihat itu tersampaikan. Begitu. Atau dikenalkan dengan orang-orang yang sekiranya mampu memberikan pengarahan yang baik tentang masalah Islam. Sehingga orang tua kita yang menganut pemahaman seperti itu bisa mendapatkan wawasan lain. Oh, ternyata di dunia ini tidak semata-mata cuma MTA. Ada yang lain. Biasanya di dalam kelompok MTA itu kan terkurung karena ada baiatnya. Ada baiatnya. Sehingga belajar hanya pada satu ustadz saja. Artinya belajar kepada ustadz mereka. Nah, kita buka dulu wawasan untuk orang tua yang masih mengikuti pengajian itu, bahwasanya ada pemahaman agama yang benar, yang sahih, yang harus diikuti, yaitu melalui itu tadi, kirimi majalah. Kalau kita di Bandung, posisi anaknya di Bandung, orang tuanya di Solo misalnya, kirimi majalah.
Ya. Biasanya kiriman dari anak itu mendapat perhatian yang khusus. Ya. Dikirimi majalah, ya. Dikirimi kaset, dikirimi buku, begitu. Ya sekali-kali variasi, dikirimi misalnya oncom Bandung, kan begitu. Ya. Artinya bagaimana kita membangun relasi hubungan yang baik dengan orang tua. Itu dulu. Sehingga citra kita di mata orang tua itu menjadi anak yang baik. Apa yang kita katakan sehingga kemudian bisa diterima dengan baik. Ya. Itu yang harus dibangun. Kelemahan kita, orang-orang yang sedang thalabul ilm biasanya itu melupakan orang tua kadang-kadang. Ya. Nanti pada saat membutuhkan, baru keluarkan dalilnya semua. Orang tua kan akhirnya istilahnya tuh gelagapan. Ya. Dalil ini. Biasanya pas menjelang pernikahan. Enggak, nikahnya harus begini, nikahnya harus begini. Kaget orang tua. Loh, anak saya kok punya pemahaman seperti ini? Karena selama ini tidak pernah disosialisasikan bagaimana nikah secara Islami itu. Kan begitu? Tidak pelan-pelan sosialisasinya. Begitu mau nikah, seminggu kemudian akan nikah, baru orang tua didoktrin. Ini loh nikah tuh begini. Ini loh secara syar'i begini. Kaget. Apalagi yang biasa kultur Jawa. Entah dengan gendingnya, entah dengan kebojironya, dan semuanya. Gitu. Nah ini penting untuk ya diperbaharuilah sistem hubungan relasi dengan orang tua itu. Nasihat terus ya begitu. Ketika kita pulang juga demikian. Tidak perlu dengan cara nasihat itu dengan cara menggurui, tidak perlu. Ya. Ya. Misalnya orang tua ya, diajak silaturahmi yuk kemana? Saya punya kenalan. Enggak usah disebut ustadz misalnya. Ada kenalan di sana. Silaturahmi saja. Ya. Terus nanti setelah sampai rumah, ustadznya mungkin tanya, "Ustadz ini ada masalah begini-begini." Orang tua dengar. Nanti ketika pulang, "Bapak kalau mau tanya agama bisa. Ini nomor handphonenya nih. Ini nomor handphone Usman." Ini untuk mengkomunikasikan kepada orang-orang tua yang kita arahkan untuk supaya orang tua itu bertanya kepada yang memberikan kemaslahatan, begitu. Nah ini penting, ya. Jadi apa yang kita lakukan, nasihati terus, dekati orang tua tersebut dan ambil hatinya, ya. Diambil hatinya orang tua. Jangan sampai kemudian kita mengecewakan orang tua, kemudian orang tua tidak menerima apa yang kita dakwahkan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Sampai jam berapa Ustaz? 10 menit lagi. Sampai habis pertanyaan Ustaz. Terus lagi. Kasihan nanti. Kasihan umat. Terlalu memberatkan nanti. Bagaimana jika dalam saling menasihati, yaitu orang yang dinasihati tidak terima atau tidak berlapang dada dan langsung membantah. Setelah orang tersebut menyesal apa yang dilakukannya tadi, apa yang mesti orang tersebut lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Memang ada orang dengan tipe dan karakter seperti ini. Di tempat dan di saat itu tidak pernah bisa dia menerima. Ada tipe seperti itu. Dari tipe seperti ini nanti terbagi lagi. Ada yang tidak bisa membantah, tidak bisa menerima di tempat, dan tidak bisa langsung menerima saat itu juga. Tetapi setelah berpisah, dia akan merenungi dan berpikir sendiri. Nah, ternyata sikap saya tadi salah. Ternyata apa yang disampaikan tadi nasihatnya adalah benar. Begitu. Sementara yang lain tetap berpendirian, tetap. Padahal mungkin di dalam hati kecilnya dia mengakui itu tadi salah. Yang benar adalah nasihat dari teman saya tadi. Memang ada tipe seperti itu. Nah, bahkan itu sudah terlihat sejak usia kecil. Kalau kita mengamati anak-anak tahfidz misalnya, anak-anak ajar kita di pesantren, di pondok, ma'had, sifat-sifat seperti ini terlihat sekali muncul. Ada anak yang mudah mengalah, ada anak yang tidak bisa mengalah, ada anak yang suka membantah,
Tapi ada anak juga yang selalu menolak, ya, seperti itu ada. Nah, tetapi pertanyaannya, apa yang mesti orang tersebut lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang dimaksud dengan orang tersebut? Tentu ada dua kemungkinan. Yang pertama, pihak yang memberikan nasihat. Apabila kita menjadi pihak yang memberikan nasihat, tentu yang pertama adalah bersabar. Itu harus kita yakini sebagai sebuah konsekuensi amar ma'ruf nahi munkar dan memberikan nasihat. Itu sudah konsekuensi. Ketika seseorang itu ingin memberikan nasihat, dia harus punya bekal cukup bahwa setiap nasihat yang dia sampaikan belum tentu bisa diterima oleh orang. Bahkan mungkin dia akan menghadapi orang-orang yang menentang, membantah dan seterusnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah bersabar bagi pihak yang memberikan nasihat. Yang kedua, sikap dan langkah yang harus dilakukan oleh pihak yang memberikan nasihat, dia perlu meneliti lebih lanjut. Orang tersebut yang kita berikan nasihat sebenarnya watak dan karakternya seperti apa. Kalau kita sudah bisa memahami karakternya, kita akan mudah untuk menerima, oh ya ternyata memang karakter dia seperti itu. Sehingga tidak memutus keinginan kita yang selanjutnya untuk tetap terus memberikan nasihat. Nah, ini bagi orang yang memberikan nasihat penting mengetahui kondisi, sifat dan karakter orang yang akan dia beri nasihat. Orang yang pemarah, emosi, emosional, egois, terlalu percaya diri atau terlalu rendah diri bahkan, atau merasa dirinya tinggi dan seterusnya. Ini kalau sudah kita punya sikap tentang data cukup karakter dan sifat orang yang akan kita berikan nasihat, itu akan mempermudah jalan kita untuk memberikan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi apa yang harus dilakukan kalau seandainya yang ditanyakan ini adalah pihak kedua yang tadi mendapatkan nasihat lalu saat itu juga membantah, kemudian setelah itu dia menyesal? Yang pertama tentunya bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dan istighfar bagi satu-satunya jalan untuk menggugurkan kesalahan dia tadi. Kemudian nasihat yang telah dia bantah tadi, apakah nasihatnya itu terkait dengan orang lain ataukah terkait dengan dirinya sendiri? Kalau itu terkait dengan orang lain, maka yang terbaik adalah dia mendatangi orang yang memberikan nasihat tadi. Dia jelaskan, afwan, tadi saya terlalu tergesa-gesa untuk memberikan keputusan sehingga saya membantah nasihat antum. Tapi alhamdulillah saya pikirkan, saya renungkan, ternyata nasihat antum itu adalah nasihat yang terbaik. Jadi sekarang saya terima, saya rujuk, jazakallahu khairan. Dengan sikap seperti ini bukan berarti kita justru jatuh kedudukannya, bahkan kita akan semakin tinggi dan mulia. Karena kita termasuk orang-orang yang gentle, orang-orang yang mampu menyatakan dengan jujur dan terus terang bahwa kesalahan dan kekurangan saya memang di sini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas orang dengan karakter seperti ini memang benar-benar ada. Langkah ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah mulai mendidik dan mengkondisikan diri kita. Ini untuk pihak yang mendapatkan nasihat. Dia harus mulai menyadari, berlatih untuk mudah menerima nasihat saat itu juga. Minimalnya dia berlatih untuk diam. Dia tidak berlatih untuk mengatakan iya, mungkin terlalu sulit. Karena memang karakter dia tidak bisa langsung menerima kebenaran. Tapi yang paling penting dia berlatih untuk diam. Ketika orang lain berikan nasihat, diam, tidak perlu membantah, tidak perlu berkomentar. Ketika latihan ini terus sudah kita biasakan untuk diam, maka insya Allah pada kali yang berikutnya, pada kesempatan yang selanjutnya kita akan mudah mengatakan iya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Nah, wallahu alam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin singkat-singkat saja. Bagaimana caranya agar tidak menjadi pemuda dengan kualitas nenek-neneknya dan kakek-kakeknya? Maksudnya apa ini? Kualitas nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi maksudnya mungkin orang-orang tua yang belum mengenal salaf begitu ya? Atau bagaimana? Yang jelas hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Seorang muslim jangan sampai terjatuh kepada lubang yang sama, terjatuh 2 kali pada lubang yang sama. Sehingga ketika
seorang pemuda ingin memiliki kualitas yang berbeda dengan para pendahulunya dalam pengertian kakek atau neneknya, ya, ataupun mungkin orang tuanya sekarang, maka yang bisa membedakan kualitas diantaranya adalah faktor ilmu. Ya. Pemahaman orang-orang tua kita dahulu berislam semata-mata dengan pemahaman atau kacamata tradisional, kan begitu. Apa yang berlaku ya, sebagai adat istiadat, lahir Islam ya Islam, ya. Tetapi tanpa menggali apa itu Islam, ya. Kemudian bagaimana ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah Islam tidak pernah dikaji, digali. Maka untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pada kalangan kaum muslimin, terkhusus adalah kalangan salafiyin, ya, faktor yang paling menonjol adalah dalam masalah ilmu. Karena ya, ilmu itu adalah merupakan satu sarana untuk agar kita bisa ya, beristiqomah. Kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-i'tisam bis-sunnah najatun. Berpegang teguh kepada as-sunnah itu adalah keselamatan, merupakan jalan keselamatan. Bagaimana kita akan berpegang teguh kepada as-sunnah sementara ya, ta'lim tidak pernah dihadiri, ya, majelis-majelis ta'lim tidak pernah kita hadiri, dan selebihnya daripada itu ya, Islam hanyalah sebatas ya, turun-temurun saja. Maka untuk merubah kualitas yang seperti ini yaitu dengan cara melalui ya, thalabul ilm, ya, menuntut ilmu agama dengan sebaik-baiknya, ya. Sempatkanlah waktu khusus untuk thalabul ilm. Sesibuk apapun kita, thalabul ilm harus ada. Karena itu adalah konsumsi bagi rohani kita, konsumsi bagi hati kita. Ya. Kita mungkin secara fisik merasakan lapar, perut kita lapar, lalu kita cari makanan. Begitu juga hati kita. Jangan dikira hati kita, rohani kita tidak pernah merasa kekeringan dengan siraman-siraman rohani. Jangan biarkan hati kita kering, hati kita layu, tidak tersirami oleh ilmu, tidak tersirami oleh cahaya as-sunnah. Ya. Maka jangan biarkan kemudian diri kita, ya, satu sisi kita perhatikan benar, dalam hal fisik tubuh kita perhatikan sekali, tetapi dalam hal masalah rohani, masalah hati, masalah spiritual kita terlantarkan. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita memiliki sikap yang demikian. Maka oleh karena itulah faktor ilmu sangat utama sekali. Setelah berilmu, usahakan untuk beramal. Mengamalkan tentang ilmu yang sudah kita pahami, sudah kita dalami. Dan setelah itu kita mendakwahkan. Dan setelah itu kita bersabar atas semua yang menimpa diri kita, baik dalam menuntut ilmu, ataupun dalam mengamalkannya, ataupun dalam mendakwahkannya. Fondasi sabar ini harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah solusi untuk anak usia 19 tahun? Kuliahnya hancur, keluar kuliah karena tidak cocok menurutnya. Anak ini sering berbohong, sering bergaul dengan orang yang bermaksiat. Pertanyaan ini nanti kembali kepada kesungguhan kita untuk menyelesaikan kasus anak usia 19 tahun ini. Kita ingin menyelesaikannya secara setengah hati ataukah secara serius? Kalau kita ingin menyelesaikannya dengan serius, maka kita harus melihat sejarah anak itu sejak kecil. Kita tidak boleh melihat sebuah kasus dari kasus itu. Tapi kita harus mengetahui latar belakang anak itu seperti apa. Apakah sifat sering berbohong, demikian juga sering bergaul dengan orang yang bermaksiat itu sudah ada sejak dia kecil ataukah belum? Ini untuk memastikan bahwa
perubahan sikap pada anak itu adalah tiba-tiba karena faktor luar yang merubahnya, ataukah itu memang faktor eksternal, faktor internal dari dalam diri dia. Ini sangat penting sekali. Nah, kemudian kita juga harus bisa mencari dan mengumpulkan data. Nah, latar belakang apa yang membuat anak tersebut sampai dalam kondisi buruk semacam ini. Jadi kalau ingin menyelesaikan secara utuh harus seperti itu. Paling tidak anak seperti ini sebenarnya membutuhkan orang yang dekat dan mau memberikan perhatian yang cukup untuknya. Itu minimalnya. Nah, ada sebuah kisah, meskipun ini terjadi pada orang awam. Nah, ada sebuah keluarga yang salah satu anaknya sangat bandel sekali. Nah, orang tuanya memiliki kedudukan yang cukup, jabatan yang lumayan, gaji yang tinggi juga. Nah, tapi setelah mereka menyadari bahwa anak adalah harta yang paling berharga, apa yang mereka putuskan? Mereka berhenti bekerja. Mereka mundur dari jabatan tersebut. Kemudian dengan uang yang telah mereka tabung sebelumnya, dengan harta dan aset yang dia punya, dijual di tengah kota besar itu. Kemudian memilih tempat pedesaan. Di sana mereka bangun sebuah rumah yang cukup luas. Semua keluarga dan anak-anaknya dibawa. Di situ mereka tidak ada aktivitas lain kecuali hidup 24 jam bersama si anak yang bermasalah ini. Komunikasi yang dulunya tidak pernah ada dibangun sedikit demi sedikit. Nah, perasaan jauh dan terpisah dari orang tua yang dulu selalu ada menghinggapi pikiran dan hati si anak, lama-kelamaan hilang. Karena makan selalu bersama di meja makan, selalu berbicara, kegiatan menanam pohon, apotek hidup, tanaman-tanaman yang herbal dan terus begitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan terus. Tidak cukup setahun, anak itu telah kembali kepada fitrahnya. Karena sesungguhnya yang paling berperan untuk meluruskan atau membengkokkan anak adalah orang tua. Sejahat-jahatnya anak, tetap yang paling bisa memberikan getaran di dalam hati si anak adalah orang tuanya, ayah dan ibunya. Yakin, karena bagaimanapun juga anak itu adalah tetesan darah daging dari orang tuanya. Nah, ustadz, syekh, bahkan mungkin seorang ulama, teman dekatnya, mungkin memberikan pengaruh tetapi akan kecil jika dibandingkan pengaruh yang bisa diberikan orang tua, jika dengan syarat orang tua itu bersungguh-sungguh ingin memperbaiki sikap anaknya. Tapi kalau orang tua ya cuma setengah hati, ya mungkin pengaruh nasihat seorang ustadz lebih besar. Tapi kalau kita dudukkan sederajat, tentu pengaruh orang tua itu lebih besar. Tidak mungkin tidak. Seorang anak itu pasti memiliki rasa hormat, rasa cinta kepada orang tua. Itu tidak akan mungkin bisa hilang dan padam. Tidak mungkin. Sejahat-jahatnya penjahat tidak akan mungkin akan menyakiti hati ibu dan hati ayah. Tidak mungkin. Jadi jawabannya itu kembali kepada kesungguhan kita. Kalau ingin kita sekedar bertanya seperti tadi jawabannya. Tapi kalau ternyata kita ingin benar-benar menyelesaikan kasus itu, langkah ini harus dikerjakan semua. Pelajari secara utuh kondisi anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, anak lulus tes menjadi perawat di klinik Riyadh Saudi Arabia. Bagaimana agar anak bisa belajar agama di sana dan sukses di sana? Nah, yang jelas sebelum berangkat ke sana sudah punya visi dan misi dulu. Nah, tentukan dengan pasti apa niatan dan maksud kita berangkat ke sana. Apakah benar-benar untuk bekerja atau benar-benar untuk belajar atau ingin menggabungkan keduanya? Kalau ingin menggabungkan keduanya, mana yang lebih dominan, bekerjanya atau belajarnya? Itu harus kita tentukan dari sekarang. Dari sekarang. Kalau itu sudah kita tentukan, mudah. Sampai sana kita ibarat dalam sebuah ring yang sudah kita tentukan sendiri garis-garisnya. Nah, ketika kita berangkat belajar ke sana, ketika kita berangkat ke sana dalam rangka bekerja, ketika suatu saat berbenturan antara bekerja dan belajar, ya nggak ada masalah, bekerja terus. Tujuan kita ke sana bekerja. Tapi kalau kita berangkat ke sana untuk belajar, ketika suatu saat akhirnya niatan dan maksud kita belajar di sana bertentangan dengan bekerja, ya kita tinggalkan pekerjaan itu. Harus ditentukan dulu garisnya apa yang akan kita lewati ini. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Tentu yang kedua adalah memilih teman di sana yang baik, yang benar-benar akan mendorong, mengingatkan kita untuk belajar agama. Demikian juga akan memberikan informasi-informasi penting kepada kita tentang cara belajar, karena di sana akan menyesuaikan kondisi dan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menjawab syubhat
Orang tua yang tidak mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena alasan tidak akan mendapatkan ijazah yang diakui. Bagaimana masa depannya nanti? Nah, bagaimana masa depannya nanti? Alhamdulillah tadi kaitannya dengan rizki. Masa depan ini tentu tentang rizki dan dunia telah dijawab dalam pertanyaan yang sebelumnya. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia telah bermunculan kelompok-kelompok dan komunitas, baik itu di dunia maya maupun dunia nyata. Nah, mereka-mereka yang memiliki biografi, orang-orang yang tidak pernah lulus SD bahkan tetapi menjadi pengusaha besar, kan begitu? Pernah mendengarkan seperti itu? Sering, 1, 2, 3 pengusaha besar Indonesia, pejabat bahkan, dan seterusnya. Ternyata ijazah itu bukan penentu masa depan. Demikian juga sebaliknya, banyak orang punya ijazah bertumpuk bahkan, ternyata juga masa depannya suram. Kalau kita ini berbicara tentang kenyataan, adapun berbicara tentang agama dan syariat tadi sudah dijawab ya, ayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijawab. Tapi kalau kita berbicara tentang kenyataan seperti itu, banyak orang kaya, orang besar disegani, ditakuti, padahal tidak pernah lulus SD, nggak pernah lulus SMP, SMA. Nah, bahkan sekolahnya mungkin drop out terus, pindah dari sini sana sini. Kelas 3 SMP selama 4 tahun di 4 SMP yang berbeda. Itu terjadi. Dan sebaliknya juga banyak orang yang punya gelar ijazah, berbagai macam ijazah dia kumpulkan. Ijazah pijet, tunanetra. Dia kumpulkan juga semua jenis ijazah, tapi ternyata masa depannya suram. Itu menunjukkan bahwa ijazah itu bukan penentu masa depan. Demikian juga orang punya ijazah, ternyata dia bekerja pada profesi yang tidak sesuai dengan ijazah yang dia punya. Sarjana ekonomi, ternyata dia menjadi seorang peternak itik misalnya. Sarjana teknik, ternyata dia menjadi pedagang herbal terkenal di kalangan salafiyin. Bisa jadi seperti itu. Itu sebagai bukti nyata saja secara agama dan syariat. Alhamdulillah tadi telah dibahas. Bagaimana hukumnya meninggalkan istri selama 2 tahun untuk bekerja dan mencari ilmu di Saudi Arabia? Itu kembali kepada keridhaan istri, karena itu adalah hak istri. Hak istri mendapatkan nafkah batin dan mendapatkan nafkah lahir. Kalau memang istri meridhai tanazul, dia mengalah sehingga dia rela hak-hak itu tidak terpenuhi, maka silahkan dilanjutkan. Tentu bagi seorang suami yang bertanggung jawab, dia tidak akan tinggalkan istrinya tanpa ada pegangan yang pasti, yang tetap. Tentu dia akan tinggalkan sejumlah uang, dia tempatkan di sebuah rumah tempat tinggal yang nyaman. Nah, semua dia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ini suami yang bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Yang terakhir, apa maksud arti dari barokah ketika Rasulullah mendoakan Anas bin Malik? Dalam biografi sahabat yang mulia Anas bin Malik, barokah yang dimaksud itu telah terwujud, yaitu beliau memiliki rizki yang hasilnya 2 kali lipat dibandingkan orang lain. Beliau memiliki ladang, kebun yang dalam setahun bisa panen 2 kali, sementara yang lain hanya panen sekali. Demikian juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan barokah umurnya bertambah panjang. Nah, tetapi itu pun sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Demikian juga Anas bin Malik mendapatkan doa barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki anak keturunan yang banyak. Bahkan kata Anas bin Malik, aku menguburkan sendiri dengan kedua tanganku 25 dari anak keturunanku, entah itu anak dan cucu. Itu yang dikuburkan sendiri oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Luar biasa kan, 25. Bukan sedikit itu. Anaknya 91. Bayangkan. Itu wujud dari doa barokah yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah acara tanya jawab kita. Ya, mudah-mudahan tidak puas, karena dengan ketidakpuasan itu antum semua akan mencari ilmu yang lebih dalam lagi. Dan insyaallah di Bandung sudah banyak asatidzah yang mumpuni, bahkan lebih sangat mumpuni. Ya, sehingga kemudian antum bisa belajar dengan lebih baik. Belajar din ini dibimbing oleh para asatidzah. Saya dan Ustaz Mukhtar hafizahullah ta'ala memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, sikap, perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati antum semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang dari Solo mau titip apa ini? Surat, paket, hadiah? Gratis loh. Hah? Soloensis ya. Mana Wan? Nggak pulang ke Solo? Barusan pulang kemarin nggak?